Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi kamera pencahayaan dan tata suara. Untuk kompetensi dasar dari materi tersebut adalah menganalisis setting multi kamera sistem secara dasar. Apa itu multi kamera? Definisi multi kamera, proses produksi dengan menggunakan dua atau lebih kamera yang terhubung dalam satu sistem. Jadi meskipun menggunakan 3 kamera namun masing-masing berdiri sendiri, itu bukan merupakan multi kamera. Karena merupakan sistem, maka tentunya alat-alat yang mendukung proses terjadinya multi kamera banyak kesamaannya dengan single kamera yang hanya menggunakan satu kamera. Untuk alat-alat pendukungnya, yang pertama kita akan menemukan yang bernama switcher. Alat ini berfungsi untuk memindah atau memilih gambar dari berbagai shot maupun input kamera. Biasanya digunakan untuk multi kamera. Orang yang mengoperasikannya dinamakan switcher man. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian CCU atau Camera Control Unit, yaitu peralatan yang berhubungan dengan fungsi dari sebagian atau keseluruhan dari kamera. Biasanya yang diatur oleh CCU adalah nomor 1 mengontrol iris, shutter speed, black level, gain dan sebagainya. Yang kedua, mengatur keseimbangan warna. Yang ketiga, memonitor dan mengatur parameter teknik secara keseluruhan. Yang keempat, mengirim tanda ke operator kamera. Orang yang mengoperasikannya disebut dengan CCU man. Ada man-nya, oke. Nah, kemudian VTR, peralatan yang berfungsi untuk merekam atau memutar gambar yang dihasilkan oleh kamera. Jadi setelah di capture atau ditangkap gambar oleh kamera, dia akan disimpan di VTR. Dalam syuting multi kamera, apalagi untuk acara yang bersifat variety show, biasanya menggunakan VTR lebih dari satu untuk merekam dan memplaybacknya. Dan yang paling pasti di sini adalah kamera. Kamera karena ini multi kamera, jadi lebih dari satu, bisa 2 atau lebih dari 2. Nah, kamera yang digunakan di studio biasanya merupakan kamera portable IFP yang diset untuk studio, dan kamera yang memang dirancang untuk dipakai di studio adalah kamera pedestal. Jumlahnya minimal 2 atau lebih tergantung kebutuhan dan jenis acaranya. Untuk acara-acara seperti talk show, berita, infotainment, studio memakai 3 kamera, dan acara seperti variety show, musik dan sebagainya minimal menggunakan 5 kamera. Oke, jadi yang pernah nonton reality show atau variety show macam seperti acara di net ini talk show, di sana biasanya menggunakan lebih dari 3 kamera untuk men-shoot hostnya, men-shoot bintang tamu, dan men-shoot suasana di dalam studio. Kemudian kemampuan yang diperlukan sebagai operator kamera yang bekerja dengan sistem multi kamera. Yang pasti pertama kita harus mengerti teknologi dari kamera, karakteristik lensa, dan mengatur OB atau studio. Dan yang kedua, mengerti teknik dan praktek produksi televisi. Yang ketiga, antisipasi, persiapan dan konsentrasi. Jadi kita harus mengerti semisal terjadi memori macet, listrik mati, apa yang harus dilakukan, kita harus sudah mengerti langkah-langkahnya. Kemudian kemampuan mengoperasikan dasar kamera dan pedestal. Jadi kita wajib tahu dasar-dasar pengaturan dari kamera. Kemudian kemampuan membuat gambar, posisi kamera dan lensa. Yang keenam, mengedit, mengetahui cutting point dan kesinambungan shot. Jadi harus ngerti bagian mana yang perlu dipotong, bagian mana yang perlu disambung.
bekerja dalam tim, harus mengerti aturan kameramen ketika bekerja dengan kru lain dan produksi. Merekam dan transmisi, mengerti cara kerja multikamera dan prosedur pemancar. Komposisi, mengerti komposisi gambar. Jadi di sini komposisi gambar maksudnya adalah mengerti sudut mana yang pas untuk direkam dari pengambilan gambar. Oke, di sini ada contoh penerapan sistem multikamera. Penerapan sistem multikamera secara umum, dua kamera merekam gambar close up atau berlawanan dari dua karakter yang paling aktif di dalam setting pada waktu tertentu. Kemudian kamera lainnya merekam long shot atau master shot yang lebih luas untuk menangkap tindakan secara keseluruhan dan menetapkan geografi ruangan. Nah, seperti ini kita ada dua aktor di depan, A dan B. Kemudian di sini ada 4 kamera. Jadi posisi 1 dan 2 dia bisa menangkap gambar berbeda antara satu sama lainnya. Bisa jadi yang pertama dia menangkap mimik wajah dari B, berarti dia menggunakan komposisi gambar close up. Yang kamera kedua dia bisa menggunakan posisi gambar full shot atau long shot, bisa seperti itu. Dengan cara ini beberapa rekaman diperoleh dalam satu waktu tanpa harus memulai dan menghentikan tindakan. Jadi dengan menggunakan multikamera kita tidak perlu lagi mengulang gambar seperti menggunakan kamera tunggal atau single kamera. Nah, ini kelebihannya adalah lebih efisien untuk program yang akan menunjukkan waktu yang singkat setelah direkam karena mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengedit rekaman. Ini juga merupakan pemenuhan kebutuhan program untuk tayang reguler dengan kualitas tinggi seperti sinetron yang tayang setiap hari. Jadi kalau kalian perhatikan kenapa sinetron bisa diproduksi tiap hari atau bahkan mungkin 3 minggu sekali, mereka menggunakan sistem multikamera. Jadi semuanya adegan bisa langsung diambil bersamaan dengan banyaknya kamera tersebut. Kemudian adegan direkam jauh lebih cepat karena tidak ada kebutuhan untuk ulang pencahayaan dan setup dari sudut kamera alternatif untuk pemandangan yang akan direkam lagi dari sudut yang berbeda. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, adegan direkam jauh lebih cepat. Kalau kalian menggunakan single cam, ketika kalian ingin berpindah posisi, otomatis kalian harus meng-cut atau memberhentikan adegan ketika akan pindah kamera. Nah, dengan multikamera kita tidak perlu lagi meng-cut atau menghentikan adegan tersebut, jadi langsung berjalan seperti bagaimana biasanya. Terima kasih. Cukup sekian, mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung kontak saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.